warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Sri Melia Gagoa. Kali ini saya akan membawakan berita tentang isu lingkungan di Indonesia, yaitu pembuangan sampah padat. Indonesia kini berada di ambang darurat sampah nasional dengan timbunan sampah diperkirakan mencapai 71,3 juta ton pada tahun 2025. Pemerintah kini mulai memberlakukan langkah-langkah drastis termasuk rencana penutupan di seluruh TPA dengan sistem open dumping di berbagai wilayah. Masalah pembuangan sampah padat secara ilegal menjadi sorotan tajam awal tahun ini. Salah satu kasus yang sangat memprihatinkan terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, di mana warga telah belasan tahun hidup berdampingan dengan gunungan sampah ilegal yang tingginya melampaui atap rumah warga. Inilah gunungan sampah di sebuah TPS liar atau ilegal yang berada di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Tinggi dan luas gunungan sampah ini hampir seperti TPST Bandar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan tinggi gunungan sampah sudah melebihi rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Selama belasan tahun, warga merasa terdampak bau busuk dari gunungan sampah ini, yang diduga bukan sampah domestik dari warga sekitar lokasi. Meski sudah pernah lapor hingga protes ke pihak terkait, belum ada tindakan untuk mengatasi persoalan gunungan sampah di TPS ilegal ini. Pernah dampaknya kena baunya itu di saat pas lagi hujan, tuh musim hujan tuh baunya minta ampun. Kayaknya sih pernah kita bersurat apa tuh, udah lama cuma agak kurang ditanggapin. Udah pernah demo karena itu pas lagi dia bakar bau, terus masih musim hujan tuh bau sampai ngebul dah pernah tuh. Jadi udah karena nggak ditanggapin, udah kita jadi lupa karena masing-masing wilayah begitu nih. Berarti ilegal atau legal? Kayaknya sih ilegal. Kalau yang legal mah ya di sana di Bantar Gebang ya itu baru. Warga berharap permasalahan TPS ilegal ini ditutup agar tidak lagi berdampak bau busuk yang telah merasakan selama belasan tahun. Menanggapi krisis ini, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH telah menyiapkan arah baru pengolahan sampah menuju Indonesia bebas sampah tahun 2029. Langkah nyata yang diambil mencakup pelanggaran pembuangan sampah organik ke TPA di seluruh Indonesia mulai tahun 2025, serta percepatan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi untuk mengurangi beban timbunan yang kian tak terkendali. Persoalan sampah menjelma menjadi isu nasional yang saat ini punya porsi khusus dibahas di Istana Negara. Saking seriusnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dipanggil Presiden Prabowo ke Istana untuk membahas isu sampah pada Rabu 12 Maret tahun 2025. Oleh Presiden AHY diminta untuk memaparkan konsep pengelola secara nasional dan membentuk satgas khusus mempercepat pengolahan sampah. Beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya, rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial, dan semua yang memproduksi sampah. Inilah mengapa Bapak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengolahan dan penanganan sampah secara nasional. Hari sebelumnya, kelompok pemuda Pandawara Group diundang ke istana. Mereka mengakui dipanggil Presiden untuk membahas isu lingkungan dan sampah. Dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi gerakan sosial yang dilakukan komunitas dalam menangani persoalan sampah di Indonesia. Dan kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang selama ini kita alami di lapangan, kita coba sampaikan kepada beliau dan alhamdulillah hasilnya positif. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa jadi lebih membantu kita pada saat di lapangan. Mungkin kita tidak bisa sebutkan. Ya mungkin itu salah satu diantaranya. Itu yang paling basic, masalah perizinan. Karena setiap sampah yang kita angkut dari sungai itu kuantitinya banyak. Jadi kita harus kirim dengan surat izin, seperti itu.
Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023 menyebut timbunan sampah di Indonesia mencapai 69,7 juta ton per tahun. 33% diantaranya tidak terkendali dengan baik dan hanya berakhir di sungai, laut, atau tempat pembuangan ilegal. Kondisi ini bukan hanya mencerminkan besarnya volume, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi. Kesadaran masyarakat untuk memulai memilah sampah dari rumah menjadi kunci utama agar target pengurangan sampah 30% di akhir tahun ini dapat tercapai. Saya Sri Melidia Gagua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.